Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, bapak-bapak? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada. Sebentar sebelumnya saya mau ucapin makasih bapak-bapak semua yang udah semangatin ya. Sebagaimana kita tahu, jadi nggak tahu kenapa ya, ada musibah channel Arena Pisau yang udah 6,7k subscribernya hilang. Pertamanya saya agak shock ya, maksudnya kenapa gitu kan. Cuman ya nggak tahu lah, ini lagi coba dibanding ya, lagi coba diajukan ke YouTube, semoga bisa balik lagi. Cuman kalau nggak bisa balik lagi juga nggak apa-apa, karena emang ya qadarullah wa masya fa'al, udah takdir aja ya. Kalau mau bilang soal video sembelihan, banyak teman-teman yang upload video sembelihan, youtuber-youtuber yang lain, dan aman-aman aja gitu. Kalau mau bilang soal senjata tajam juga banyak teman-teman yang lain juga yang sebelum saya, senior-senior yang lain bahas senjata tajam aman-aman aja gitu. Nggak tahu kenapa Arena Pisau di take down. Asumsi sementara ada yang report spam gitu, jadinya channelnya hilang. Ya nggak masalah, karena saya masih muda, jadi masih banyak semangat ya. Harus menghabiskan jatah kegagalan ya katanya. Jadinya jatah gagalnya habis, ntar tinggal suksesnya gitu. Kita hanya perlu bangkit satu kali lebih banyak dibandingin jumlah kita terjatuh ya. Jadinya harus bangkit lagi dan bangkit lagi gitu. Kalau misalnya gagal ya bangkit lagi dan coba lagi, karena emang saya udah mutusin dari dulu, emang saya pengennya berdagang ya. Jadi emang saya nggak expect atau nggak berharap kerja sama orang gitu. Jadi emang apapun saya lakukan, cuman emang nggak kerja di kantor gitu, di perusahaan, bangun pagi pakai dasi berangkat gitu. Saya emang nggak seperti itu orangnya. Ini emang bukan pilihan saya gitu. Saya tidak merendahkan orang yang bekerja di kantoran, cuman emang pilihan saya adalah untuk berdagang gitu. Mohon maaf apabila menyakiti bapak-bapak yang kerja kantoran. Saya nggak merendahkan, sama-sama mencari nafkah, asal halal apapun itu, ya sah-sah aja gitu. Semoga Allah memberkahi harta yang kita cari dengan cara yang halal untuk menafkahi anak dan istri kita di rumah. Itu sih ya. Oke. Ini konten pertama, anggap aja saya baru pertama kali terjun di YouTube, dan saya belum memori yang lama hapus lah semua. nggak ada review pisau. Jadi ini saya mulai dari nol lagi. Kita mulai dari nol. Sebagaimana konten saya pertama kali adalah tentang pisau cap garpu, maka saya akan mengawali konten di YouTube saya ini dengan konten cap garpu. Kenapa cap garpu? Kenapa Frieder Herder? Karena pisau pertama yang saya tahu ketika saya melek mata, ketika saya sadar di dunia ini tuh ada pisau, adalah pisau cap garpu. Karena ayah saya selalu pakai pisau ini nih. Ini ada pisau ayah saya, ini garpunya ayah saya. Saya nggak tahu ini cap mata atau cap garpu. Di bawahnya ada titik ini. Nggak tahu ini cap mata atau cap garpu. Cuman yang jelas ini Jerman. Ayah saya juga lupa ini cap mata atau garpu ya. Karena stemnya udah nggak ada gitu. Jadi ketika saya kecil, saya SD, saya SMP, SMA, saya hanya melihat pisau ini. Saya nggak tahu ada Victorinox di dunia ini. Saya nggak tahu ada Isel, saya nggak tahu ada Pirji, saya nggak tahu ada FDIC, saya nggak tahu ada pisau-pisau itu yang di dunia ini. Saya tahu pisau bagus adalah garpu. Yang saya paham, di rumah ayah saya punya pisau tajam, yaitu namanya garpu gitu. Saya juga nggak kenal golok, saya nggak kenal apalah Elmax, semua saya nggak kenal. Ini adalah pisau yang pertama kali saya kenal. Makanya ini punya nilai sejarah, punya nilai historis, punya nilai kayak emosional lah gitu. Kalau saya udah bahas garpu, so saya kayak, oh ini adalah yang mengenalkan saya di dunia pisau, adalah ini dia nih, si pisau garpu ini. Termasuk pisau pertama yang saya pakai untuk sembelih. Dulu saya nyembelih ayam waktu SMP, SMA, saya sembelih ayam pakai ini. Bahkan sampai lehernya putus. Saking tajamnya ya. Dan saya belajar ngasah pertama kali, saya ngasah pisau ini. Jadi garpu ini ini udah diasah sama Bang Andi Betawi ya guys. Ini udah mirror dan ini lebih awet banget ini. Maksudnya jadi kayak pori bajanya itu ketutup, jadi dihalusin ya. Jadi karatnya itu nggak terlalu banyak naik, walaupun ini udah lumayan kotor ya dibandingin pertama kali datang. Dari Bang Andi itu bener-bener mirror, bisa ngaca ya.
Cuman ini udah mulai naik lagi karatnya, tapi ini udah lama, udah hampir 2 tahunan ini kayak gini aja nih, nggak saya kasih wax, nggak saya wrap ya. Jadi kondisinya seperti ini aja. Dulu waktu masih ayah saya yang pegang, ini tuh kondisinya tuh parah, bener-bener karatnya parah sekali ya. Jadi saya suka ini, saya bilang pas ini ada yang asain ya gitu ya, karena saya emang nggak terlalu merawat ya, emang digeletakin aja gitu, kecuali mau dipakai baru diurus. Jadi ya udah, saya suka asa gitu kan, saya suka asa, dan saya ngasanya bener-bener saya rebahin di batu gini loh. Ini batu nih saya rebahin gini nih, nggak diangkat gini nih. Kalau yang bener kan diangkat ya, diangkat berapa derajat buat bikin matanya. Kalau saya bener-bener saya asa gini nih waktu saya kecil dulu ya. Iya, kayak gitulah pokoknya. Terus tajam gitu kan. Tajamnya juga saya ngetesnya di rambut ya, karena saya lihat ayah saya ditesnya di rambut gitu, ditempelin ke rambut. Beliau juga ngomong kalau pisau udah nempel di rambut berarti udah tajam gitu. Terus beliau juga ngecek kan, oh ini tajam nih gitu. Tapi saya ngasahnya saya rebahin di batu ya, nggak diangkat. Tapi akhirnya jadi pisaunya cepet habis. Nih ngentringnya mantap banget nih. Ngentringnya enak banget. Tring gitu ya bunyinya. Oke. Kita bahas garpu yang baru ya teman-teman, atau new herder ya, biasa kita sebut new herder. Oke. Apa sih itu herder, feeder herder gitu? Orang Indonesia nyebutnya itu adalah feeder herder. Ini seperti ini bentuknya, feeder herder nih, F herder. Orang-orang Indonesia nyebutnya F herder. Termasuk orang Arab, orang mana lah pokoknya orang di dunia ini semua nyebutnya F herder. Termasuk ada orang Afrika juga, ada yang email saya. Dia pengen beli F herder, feeder herder, karena emang ini legend banget ya teman-teman. Ini dari tahun 1727. Bayangin itu udah berapa ratus tahun ya? 300 tahun ya. Pisau ini udah ada di dunia ini tuh udah 300 tahun. Jadi zaman itu mungkin Indonesia punya empu ya, empu gandring atau empu tantular ya. Dulu waktu saya SD saya belajar itu. Mungkin sebenarnya kalau empu-empu itu mempatenkan brandnya atau apa ya? Ya diurusin lah ya, kayak diberikan branding, dipatenin gitu, itu mungkin bisa bertahan sampai saat ini gitu dan terkenal. Masalahnya orang Indonesia itu pada saat itu masih penjajahan ya, jadi belum mikirin branding. Tapi orang Jerman mereka emang langsung udah kepikiran tuh, kalau misalnya punya produk bagus harus dikasih nama dan dipatenkan gitu. Nah dipatenin, nah waktu itu emang mungkin belum ada nama-nama yang aneh-aneh ya. Ketika misalnya nama saya Najib misalnya, saya Najib, saya punya brand namanya Najib gitu. Kalau sekarang kan kayak aneh banget, kenapa namanya Najib juga brandnya gitu kan. Nah kalau dia nih dulu mungkin belum kepikiran sampai sana. Akhirnya karena namanya itu feeder herder, akhirnya dipatenin lah namanya feeder herder. Tapi sebenarnya dari zaman bapaknya itu, saya lupa nama ayahnya siapa, pokoknya dari zaman ayahnya itu emang udah kerjaannya bikin pisau. Jadi dan ada 3 kalau nggak salah. Jadi ada Frieder Herder, Robert Herder, sama Richard Herder kalau nggak salah. Nah nanti saya akan ada juga nanti Robert Herder. Mungkin kedepannya saya akan ada jualan juga Robert Herder. Itu saudaranya Frieder Herder. Ini kan Frieder Herder nih. Nah yang masuk Indonesia yang terkenal itu adalah si Frieder Herder ini. Dari zaman dulu banget ya teman-teman. Saya pernah dapat cap garpu itu, si Frieder Herder ini udah generasi keempat ya. Jadi dipakai sama mbahnya jatuhin ke kakeknya jatuhin ke maksudnya warisin ya. Jadi dari mbahnya nurunin warisin ke kakeknya turunin ke bapaknya turunin ke anaknya. Nah yang pakai ini anaknya. Terus anaknya kebetulan barter sama pisau saya. Pisau saya itu garpu new herder ya, yang baru saya tukar akhirnya. Kebetulan barangnya saya kirim ke teman saya yang ada di Jeddah buat hadiah ke beliau, karena beliau banyak bantu saya soal pengiriman pisau segala macam ya. Akhirnya saya hadiahin ke beliau. Makanya saya nggak bisa tampilin fisiknya, tapi saya ada rekaman videonya. Nanti mungkin saya akan tampilin di sini atau di sini, nanti saya tampilin bentuk pisaunya yang seperti itu. Dan perbedaannya adalah di paksinya teman-teman. Jadi jadi ini si pisau ini gagangnya direbus air terus dicabut itu paksinya itu kayak ekor tikus ya. Jadi gede gini terus kecil. Mengecil itu adalah paksi yang generasi pertama katanya. Generasi zaman udah ratusan tahun berarti ya. Jadi bisa dibilang pisau garpu adalah salah satu pisau yang paling awet di dunia ya. Itu yang menurut saya pribadi ya. Maksudnya pisau karbon yang ketajamannya itu awet terus. Maksudnya tanpa diasah ulang, tanpa disepuh ya. Bukan diasah ulang. Tanpa disepuh, dia udah bisa tajam sampai pisaunya habis. Walaupun sudah berganti generasi ya. Puluhan tahun asal intinya terawat dan ya tapi ngerawatnya juga sebenarnya nggak mesti ekstrim ya. Maksudnya kayak gini nih, ini udah 2 tahun nih teman-teman. Ini udah 2 tahun diginin aja nih, udah diem aja gitu. Tapi ini emang nggak dipakai ya. Pertama emang nggak dipakai, jadi didiemin aja seperti ini. Tapi dia tetap kering dan nggak lembab.
karatnya pun nggak naik ya. Kalau tempatnya lembab dan basah pasti emang hancur kayaknya. Cuman kalau kita ngerawatnya bener, didiemin aja itu insya Allah bagus ya. Atau apalagi kalau dipakein wax dan dipakein wrap. Jadi dikasih minyak, terus di wrapping, dipakein apa namanya, dipakein plastik ya, di wrap. Jadinya nanti dia akan awet dan akan tetap bagus. Dan teman-teman, si garpu ini harganya itu cenderung naik ya. Dari zaman dulu itu cuman berapa ratus ribu dan sekarang udah jutaan ya teman-teman. Dan pisau garpu yang punya nilai historis atau garpu lawas ya kita bilangnya, garpu lawas itu harganya tuh luar biasa teman-teman. Jutaan, bahkan di Arab sana harganya sampai 10 juta. Yang logonya cuman F Herder ya, tanpa tulisan, F Herder tanpa tulisan gini. Dan itu harganya 10 juta teman-teman. Luar biasa, Masya Allah. Itu yang panjangnya 7 kalau nggak salah, panjang 7 ya. Nggak tahu kalau panjang 10, nggak tahu kalau panjang, ada yang panjang 12 juga, tapi yang khusus ngelawas ya. Nah gitu. Ini dia tuh punya nilai apa istilahnya? Investasi ya, jadi cenderung naik harganya. Nah, terus si Frieder Herder ini, seiring berjalannya waktu, dia itu ternyata punya banyak model ya. Nggak cuman model seperti ini aja. Kalau di Indonesia, kalau tanya, bang ada pisau garpu, pasti maksudnya orangnya tuh yang ini, yang model seperti ini ya, yang model-model seperti ini, kayak gini-gini, nih kayak gini-gini nih. Pasti kalau tanya, bang ada pisau garpu, pasti maksudnya tuh adalah yang ini, bukan yang lain. Padahal garpu itu punya banyak ini teman-teman, punya banyak apa namanya, model ya. Ada yang seperti ini garpu aslinya ini peruntukannya untuk dapur ya. Untuk dapur, tapi untuk sembelih kambing atau ayam pun tetap bisa ya. Nah, ada lagi garpu yang seperti ini garpu-garpu premium yang saya pegang. Dia cirinya premium itu adalah full tang, teman-teman. Jadi dia full tang dari depan sini, dia nyatu ya. Dia nggak ada putusannya. Terus, seperti ini. Ada juga yang seperti ini, garpu-garpu premium. Ini garpu, ini market Arab, teman-teman. Bawa-bawa dari Arab semua ya. Ada yang seperti ini nih, stemnya konstan gitu. Banyak banget nih. Saya banyak garpu-garpu premium yang bawa-bawa dari Arab. Nah, seperti ini. Ini semuanya garpu ya. Semuanya ini Frieder Herder. Bikinannya si Pak Frieder Herder ya. Orang Jerman. Oke. Terus peruntukannya sebenarnya kalau yang kayak gini-gini itu buat dapur semua ya. Tapi ini tuh cantik ya teman-teman. Kalau ada yang ngomong, misalnya ada yang bilang, aduh pisau pabrikan mah nggak ada nilai seninya. Saya rasa orang itu belum punya kecintaan sama pisau ya. Saya lihat pisau seperti ini tuh cantik banget ya. Ini tuh cakep banget gitu, di pajang pun cakep ya. Beneran cakep banget menurut saya pribadi ya. Dan kenapa saya dulu jualan pisau? Sebabnya ya, pertama kali saya senang pisau itu karena saya lihat pisau yang ini teman-teman. Pisau yang ini sama, bentar, saya nggak bawa, ada di rak pisaunya. Pisau yang ini sama ada pisau satu lagi, pokoknya modelnya seperti ini kira-kira ya. Tapi stemnya seperti ini, konstan ya. Jadi ceritanya itu saya join Juleha ya, join grup Juleha, terus join grup F Herder gitu-gitu. Ada yang pamer ya biasa ya, bapak-bapak biasanya suka pamer barangnya dari Arab waktu itu, dari Mekah. Saya tawar Pak mau dijual nggak? Saya bilang, padahal second loh ini, second barangnya. Pak mau dijual nggak? Enggak katanya. Saya beli, saya pengen banget, saya bilang. Nggak dijual mas, 1,5 juta deh pak, saya gituin. Yang model kayak gini nih, saya tawar 1,5 juta. Nggak mau dijual. Nggak saya jual katanya. Akhirnya ya udahlah ya, maksudnya emang belum rezeki gitu. Terus saya coba ini teman-teman, saya coba cerita ke istri kan, aku pengen pisau, saya bilang gitu. Cuman orangnya nggak mau jual. Pisaunya kayak gimana katanya, kayak gini. Saya tunjukin gambarnya, seperti ini pisaunya, seperti ini. Oke. Terus dia coba kontak temennya yang ada di Jeddah, yang ada di Mekah. Ya di Jeddah, dia kerjanya di Jeddah, tapi dia bisa ada akses buat ke Mekah. Akhirnya si orang ini berhasil membeli, singkatnya ya, berhasil membeli pisau ini gitu. Dan saya senang sekali dan berlanjut sampai sekarang, sampai stok saya banyak sekali ya. Makanya cap garpu tuh apa ya, kayak punya hubungan emosional tingkat tinggi sama saya. Dari mulai saya kecil sampai saya besar itu apa ya, terus-terusan dia ada kontribusinya lah dalam hidup ini. Terus juga waktu saya pindahan rumah,
Saya beli lemari buat pisau, buat pajangan pisau, buat display. Ada tetangga saya datang yang udah tua, udah umur 60-an, ngomong gini, "Najib, majang pisau juga ya?" gitu kan. "Iya om," saya bilang. Saya manggilnya om karena kebetulan beliau belum menikah, jadinya saya panggil om. "Iya om," saya bilang. "Apa ini, pisau apa ini? Garpu bukan?" kata dia gitu. Karena kan banyak ya di lemari saya tuh, ada Garpu, ada Victo, ada Isel, ada FD waktu itu. Ada banyak lah, ada banyak brand di lemari pisau saya. "Iya om, Garpu," saya bilang gitu. "Iya dulu Babejam tuh kakeknya ayah saya. Jadi ayahnya kakek saya, Uyut lah ya. Uyut saya tuh dulu Babejam juga demen nih ginian, cap Garpu," katanya. Oh masya Allah, ternyata bukan kakek saya, ternyata generasi atasnya lagi udah pakai cap Garpu. Dan saya nggak dapat barangnya yang itu, cuman saya dapat barangnya dari kakek saya, dari ibu saya dapat, tapi lagi di servis barangnya, tapi yang megang tante saya, tapi barangnya udah karatan. Dan selagi saya mengkilapin, lagi saya urus biar tetap ada bukti sejarah maksudnya. Terus dari ayah saya dapat juga garpunya yang tadi tuh, yang ini ya, ini garpunya dari ayah saya. Ini masih, ini dari zaman ayah saya simpen, saya nggak pakai sih, cuman saya ini aja jadi museum, jadi apa, kenang-kenangan. Ya gitu aja sih teman-teman. Saya mau review cap garpunya segitu aja. Cuman minusnya itu adalah karat ya. Jadi si karbon ini, si baja karbon ini kalau kita nggak urus, kita diemin, abis pakai nih, misalnya kita sembelih pagi nih, terus bagi-bagi daging siang, terus kita sore nih, kita liatin, itu udah karat teman-teman. Yakin, udah karat. Percaya nih omongan saya. Itu, jadi dia setelah pakai bener-bener langsung dikeringin, dicuci pakai sabun, dikeringin, dan diminyakin. Dan abis diminyakin sebenarnya udah aman itu sebenarnya. Atau kering aja sebenarnya udah aman. Cuman tetap aja ada kemungkinan karatnya naik gitu. Jadi kalau kita diemin setengah hari lah ya, setengah hari udah naik karatnya. Jadinya harus kita bener-bener rawat. Tapi ya itu ganjarannya adalah kita dapat ketajaman yang maksimal ya, ketajaman yang bagus dan sangat mudah diasah teman-teman. Ayah saya pakai ininya, kunciannya atau senjatanya tuh ini udah bengkok nih. Kalau kita lihat ini udah bengkok nih, udah nggak lurus lagi. Ini udah agak mengsong ke kiri nih. Ya nih, lihat nih, ya kan, udah mengsong ke kiri. Ini Jepang nih, ayah saya pakai ini Jepang, sama pakai ini. Ini adalah senjatanya beliau untuk sembelih sapi-sapi besar pun pakai ini. Dan sistemnya dorong ya, sistemnya dorong. Kalau orang anak sekarang kan atau yang senior sekarang ya, cenderungnya tarik ya, pakai ini 7 inci nih, ini 18 cm. Teman-teman biasanya sembelihnya pakai gaya tarik, tapi ayah saya pakai dorong. Ini udah full flat dan udah sangat banyak makan korban ya. Zaman dulu waktu saya kecil itu potongan di sini tuh bisa sampai 40-50 ekor sapi ya, zaman saya kecil ya. Cuman makin saya besar, persaingan kurban di Jakarta tuh sengit ya, jadinya mungkin marketnya terbagi-bagi. Paling banyak di sini potongan tuh sekitar 20-an ya, 20-an. Dan juga yang motong itu banyak ya, nggak cuma satu orang. Waktu zaman ayah saya tuh yang motong 2 atau 3 orang gitu. Kalau sekarang kan kadang ada orang-orang juleha yang bantuin, yang sambil bantu kesini, jadi beliau ngambil leher gitu segala macam. Dan apalagi ya kayak gitulah. Cap garpu itu paling mantap ya menurut saya. Dan menurutnya reviewnya teman-teman, reviewnya orang-orang RPH atau yang sering main ke RPH, dibandingin Victo, Isel, dibandingin yang lain-lain, paling awet itu tanpa asa, tanpa honing adalah si cap garpu teman-teman. Cap garpu itu bisa sampai 20-an sapi atau lebih mungkin ya, tanpa asa dan tanpa honingnya. Kalau kita main honing, ini udah bisa ratusan sapi mungkin ya. Syaratnya adalah jangan sampai mentok tulang, karena si garpu ini dia tuh bener-bener garing ya teman-teman. Tuh, dia tuh bener-bener kentring. Jadinya kalau penyakitnya nih, saya kasih tahu ya, penyakitnya ketika udah kena tulang, dia nih nanti ciping di sini nih. Ada kayak ciping ya, kayak apa ya? Jadi ketika digesekin ke kertas, dia udah nggak mulus lagi nih, udah drek gitu. Nah, itu namanya ciping ya. Nah, kita ulang pembahasan soal ciping ya. Ciping itu seperti itu. Kalau untuk rolling sih kayaknya nggak terlalu parah ya, karena apa ya? Tinggal digosrek ini aja, tinggal digosrek ke honing atau ke sharpening, udah beres lagi kayaknya. Kalau rolling ringan ya, kalau rolling ringan. Cuman kalau udah kena ciping itu harus
naik ke batu lagi, harus diasah di batu lagi. Tapi tetap sembelih tetap bisa, cuman kurang nyaman aja gitu. Dan emang rekomendasinya ya, kalau dengan gagang seperti ini, dengan gagang bukan dimodifikasi ya, gagang bawaan, itu emang rekomendasinya adalah kita sembelih dengan dorong ya, karena semua komponennya, maksudnya bangunannya, secara bangunan ini tuh dia tuh turun ke bawah gini. Maksudnya adalah apa ya? Sembelih dorong tuh jadinya dia full di sini matanya ya, di bawah ya. Dia nggak ada mata ke atas, kecuali kalau model-model seperti ini teman-teman. Kalau model seperti ini, kalau nih bedakan ya, matanya ini di bawah bener, semuanya ada di bawah ya. Di sini nggak ada mata nih teman-teman. Nah kalau yang kayak gini, di sini ada mata nih. Jadinya kalau kita tarik, ini masih lebih enak ya, masih lebih enak karena di sininya masih kebantu sama mata juga gitu. Kalau yang seperti ini juga nih, nah seperti ini kalau kita sembelih tarik juga harusnya masih lebih enak ya, karena nggak meminimalisir nyangkut ya, karena apa namanya, matanya nih ada di atas, ini juga ada mata nih, jadinya kalau balik ke sini lagi lebih enak gitu. Ini secara teori. Sekali lagi saya sendiri belum pernah sembelih dengan gaya tarik teman-teman. Disclaimer dulu ya, nanti dia ada yang komen lagi, ya elah ente bang pakai teori-teori banyak, sendirinya aja belum bisa sembelih tarik. Iya ya, emang belum bisa sembelih tarik. Saya sembelih cuman gaya dorong aja ya, cuman bisa gini-gini doang ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, teman-teman, saya mau ngomong ini soal garpu Arab ya. Kenapa saya masukin garpunya Arab ya? Nih, saya seneng yang kayak gini-gini nih, yang ada stem-stem Arabnya nih. Nih yang ada kayak gini-gini. Karena kita muslim ya teman-teman. Kita muslim, dekatnya sama Ka'bah. Ya, ini yang saya tangkap ya. Kita muslim dekatnya sama Ka'bah. Sholat pun kita menghadap ke Ka'bah satu hari 5 kali, paling dikit. Orang muslim ya, 5 waktu itu kita ngadep ke Ka'bah ya, ngadep ke Ka'bah. Makanya kayaknya kayak ada nilai emosionalnya kalau kita punya garpu dengan, atau punya pisau dengan stem Arab ya, apalagi yang dibawa dari Mekah langsung. Itu kayak apa ya, kayak ini tuh gue banget gitu. Ini tuh, oh ya ini tuh emang pegangan kita gitu ya. Walaupun emang ini produksi Jerman ya, negara kafir, tapi ini udah sempat mampir ke tanah suci atau udah mampir ke kota suci. Itu sih yang saya tangkap ya. Dan saya emang lebih suka pisau dengan stem Arab, walaupun harganya lebih tinggi daripada pisau yang dengan seperti ini, yang polosan ya, garpu polos ya. Sama yang ini jauh lebih mahal dibandingin yang ini. Bedanya jauh, bisa beda hampir 500 ribuan teman-teman. Cuman ya nggak tahu kenapa saya kalau megang atau punya ya garpu seperti ini tuh kayaknya tuh saya puas banget ya, secara batin itu puas banget. Nggak tahu kenapa ya. Emang kayaknya yang hobi itu kita cuman kayak menuhin kebutuhan batin gitu ya. Ini udah berapa menit nih saya ngomong? Lama banget kayaknya. Bentar, saya lihat dulu ya. Oke guys, ini udah 23 menit, ini udah lama banget. Kayaknya cukup sekian aja. Oke teman-teman, karena ini channel baru, ini adalah konten pertama saya yang saya tag setelah channel saya di take down atau di remove oleh YouTube. Saya akan bikin promo teman-teman. Ini saya akan promo aja nih yang ini nih. Jadi ini ada yang Arab nih harganya agak tinggi ya, ini 1,4 teman-teman. Kalau yang ini harganya 1,1. Atau 1 jutaan, sekitar segitulah, 1 juta ke atas lah pokoknya. Karena ini saya lagi saya lagi butuh penonton, lagi butuh pembeli, lagi butuh dukungan. Kita sama-sama mulai lagi dari nol. Saya mulai dari nol, mungkin penontonnya juga ada yang baru beberapa. Ini saya kasih promo untuk mungkin beberapa hari ini. Saya kasih promo buat teman-teman yang mau beli garpu 10 dengan stem polos ya, jadi cuma ada garpunya aja tanpa stem Arabnya. Ini saya kasih harga di 850.000 ya, 850 buat subscriber, spesial untuk subscriber saya yang baru, spesial untuk usaha saya yang baru, channel saya yang baru, dan konten pertama saya setelah YouTube saya di remove ya, arena pisau di remove. Ini adalah arena pisau yang baru. Semoga pisau yang saya jual ini membawa keberkahan buat teman-teman, membawa kemudahan untuk sembelih di Idul Kurban, membawa manfaat untuk umat muslim dimanapun kita berada ya. Karena ketika kita menyembelih sapi dan dagingnya secara halal ya, dan dagingnya dimakan oleh umat muslim, semoga jadi manfaat untuk kita semua. Saya membantu teman-teman yang mau punya cap garpu di arena pisau untuk
beberapa hari ini aja. Nanti mungkin harganya akan saya naikin lagi karena ini promo istilahnya. Konten pertama saya kasih 850.000 untuk cap garpu, tapi belum termasuk sama sarung ya teman-teman. Ini ada sarungnya. Sarungnya harga 150.000 dan ini kulit sapi dan sangat tebal ya, tebal sekali. Ini buatannya Baba Uyo teman-teman. Ya gitulah, ini agak miring, kayaknya terlalu kering. Oke gitu aja teman-teman, makasih banyak yang udah support ya. Semoga subscribernya cepet banyak dan semoga semangat saya juga tetap sama sebagaimana yang dulu. Semangat bikin konten setiap hari dan semangat promo, semangat ada barang titip jual. Semoga kita bisa kembali lagi sebagaimana dulu, bahkan kita bisa melebihi subscriber yang kemarin. Viewsnya semoga makin banyak juga yang beli customernya. Oke. Makasih banyak teman-teman semua. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikannya. Gitu aja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata yang apabila ada kata-kata saya yang salah selama video ini berlangsung, saya ucapkan mohon maaf. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.